warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Rahmadiana Ikhwaning SHMH yang sudah mempersilahkan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hari ini. Perkenalkan, nama saya Putri Maudie Nuraini, NPM saya 22160102 selaku moderator. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan yang berjudul Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widiantika dengan NPM 22160104. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata, Sangsakerta, yaitu Panca berarti 5 dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dimulai dari kerajaan-kerajaan, yaitu Kerajaan Kutai. Zaman Kerajaan Kutai adalah zaman kerajaan yang paling tua di Indonesia. Kerajaan ini terletak di Sungai Mahakam atau Kalimantan Timur pada tahun 400 Masehi. Dan yang kedua adalah zaman Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan zaman Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini terletak di Sungai Musi atau Palembang, Sumatera Selatan. Oke, yang selanjutnya sumber historis, sosiologi, dan politik tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Oke, yang pertama, sumber historis Pancasila. Secara historis, sejak zaman kerajaan unsur Pancasila sudah muncul dalam kehidupan bangsa kita. Agar nilai-nilai Pancasila selalu melekat dalam bangsa Indonesia, maka nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila tersebut kemudian dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara. Sebagai sumber dasar negara, semua peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, Pancasila sebagai sumber sosiologis. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain ada latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dalam masyarakat, yang diangkat dari nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Yang terakhir, Pancasila sumber politis. Salah satu sumber pengayaan materi pendidik Pancasila adalah berdasarkan dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Pola pikir untuk membangun kehidupan politik yang murni dan jernih mutlak dilakukan sesuai dengan kelima sila. Etika politik Pancasila dapat digunakan sebagai alat untuk menelaah perilaku politik negara, terutama sebagai mode kritis untuk memutus kebijakan dan tindakan pemerintah dengan cara menelaah kesesuaian dan tindakan pemerintah ini dengan sila-sila Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prawita Iswani dengan NPM 22160110. Saya akan menjelaskan tentang proses pengalihan, penyusunan, dan perumasan Pancasila. Yang pertama itu ada 2, yaitu sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tokoh-tokoh mengemukakan pendapatnya pada sidang pertama, yaitu yang pertama Muhammad Yamin Supomo, yang ketiga Soekarno. Pendapatnya bahwa dasar negara terdiri dari 5 asas, yaitu tri kebangsaan, tri kemanusiaan, tri ketuhanan, tri kerakyatan, dan tri kesejahteraan. Kemudian pada hari ketiga sidang pertama tanggal 31 Mei 1945, Pak
mengungkapkan pendapatnya lagi dengan pidatonya, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara Indonesia merdeka adalah dengan mengatasi segala golongan dan satuan masyarakat Indonesia. Dia merumuskan 5 poin perumusan, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah rakyat. Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia yang ia sebut dengan Pancasila. Jadi pada tanggal 1 Juni inilah yang ditetapkan sebagai Hari Pancasila. Pada akhirnya dari sidang pertama 1 Juni 1945 ini, Soekarno turut mengungkapkan pendapatnya dalam sebuah pidato yang beri nama Pancasila atas usulan dari seorang temannya, ahli bahasa. Rumusan dasar negara dalam 5 sila disebut, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan. Setelah Jepang menyerah terhadap sekutu, disitulah Indonesia mengambil kesepakatan untuk mendasari kemerdekaan yang sebelumnya dijanjikan oleh Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945 dengan memerdekakan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan PPKI pun berhasil merumuskannya dan mengesahkannya dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada Undang-Undang Dasar yang berbunyi, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh Patrialis dengan unsur keadilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tiga mufakat atau demokrasi, yang kelima kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sidang keduanya pada tanggal 10 sampai 16 Juni 1945. Setelah sidang pertama selesai, Indonesia belum mencapai kesepakatan akhir. Soekarno membentuk panitia kecil yang tergolong dari 9 orang, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Mudzir, dan lain-lain. Setelah melewati berbagai pertimbangan dan diskusi, pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil memutuskan dan negara untuk Indonesia merdeka yang diberi nama Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin, yang di dalamnya berbunyi, yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun sudah dirumuskan, bukan berarti perumusan Pancasila mendapatkan kesepakatan final. Belum adanya perwakilan yang representatif yang mewakili dari berbagai unsur. Akhirnya kerja BPUPKI 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945 yang diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Muhammad Yamin. PPKI bertujuan untuk mencapai persiapan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farmi Bestari dengan nomor MPN 22160098.
Di sini saya merupakan kelompok 2 dan pemateri terakhir di kelompok kami. Saya di sini akan mempresentasikan tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Soekarno merupakan salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan pemberi nama pada dasar negara. Di sini ada 2 unsur yang mempengaruhi ideologi sebagai dasar negara. Yang pertama, faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar, dan yang kedua, faktor internal, faktor yang berasal dari dalam. Di sini ada 2 unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap ideologi negara. Yang pertama, unsur faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. Dan yang kedua, unsur faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam. Contoh di sini, faktor yang berasal dari luar adalah adanya ideologi komunisme yang tidak percaya dengan adanya Tuhan atau ateis. Dan faktor internalnya adanya ketidakpercayaan terhadap partai politik. Baik, di sini yang terakhir, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia yang memuat nilai-nilai moral Indonesia dalam bersikap dan berperilaku mendapatkan banyak ujian dalam beberapa tahun terakhir ini. Pengamalan agung dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila mulai luntur dan dilupakan oleh masyarakat setempat dan bahkan masyarakat Indonesia semua. Kini Pancasila hanya sebagai simbol kebanggaan belaka. Pancasila lahir dari proses panjang perundingan dari para founding father Indonesia. Yang pertama Bapak Soekarno, yang kedua Bapak Supomo, dan yang terakhir Bapak Muhammad Yamin. Dimulai dari pemikiran untuk menentukan dasar negara Indonesia yang netral, tidak memiliki keberpihakan antar blok barat dan timur yang berkembang pada saat itu. Namun yang terpenting adalah menjadi refleksi masyarakat Indonesia dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau Badan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Baik, di sini saya akan mengangkat Indonesia dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau Badan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Baik, di sini saya akan memperjelaskan satu persatu. Yang pertama, unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Ada 2 faktor. Yang pertama, faktor eksternal dan faktor internal. Baik, yang kedua, dan penjelasannya di sini, faktor eksternal, contohnya ideologi komunisme yang menganut paham ateisme atau tidak percaya adanya Tuhan. Dan yang terakhir, faktor internal, contohnya ketidakpercayaannya terhadap partai politik. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Feren Dwi Lestari dengan nomor MPM 22160098. Jika ada kesalahan saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan saya dan teman-teman saya, perjuangan melalui pemikiran banyak dilakukan oleh para pendiri bangsa. Salah satunya dilakukan dalam perumusan Pancasila. Jepang kemudian membentuk BPUPKI. BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut Dokuritsu Jumbi Tokasakai.
BPUPKI segera mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 di gedung Choi Sai In di Jalan Pak Pejambo 6 Jakarta, yang kini dikenal sebagai sebutan Gedung Pancasila. Pancasila 1 Juni 1945 adalah sumber dari 1 Cina, 2 Belanda, dan 3 Islam. Dengan begitu bahwa pendapat yang menyatakan Pancasila itu digali dari bumi Indonesia sendiri atau dari peninggalan nenek moyang adalah tidak sepenuhnya betul. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk sebelum proklamasi dan mulai aktif bekerja mulai tanggal 9 Agustus 1945 dengan beranggotakan 29 orang. Dengan menggunakan rancangan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI, maka PPKI dan menyelesaikan acara hari itu untuk melengkapi perlengkapan suatu negara, yaitu 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan memilih presiden dan wali presiden dan wakil presiden. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.